Tepat di bekas tebangan pohon trembesi, berdiri sosok besar tinggi berbadan hitam, rambutnya panjang, dan sosok ini menatap Bu Sum dengan tajam dan mengeluarkan suara seperti orang mengeram. Karena Mbah Musriah ini merasakan ada yang janggal dengan rewelnya Raffi ini. Sosok itu loh tiba-tiba menunduk ke arah Mbak Siti yang masih ketakutan, dan kepala sosok itu digoyang-goyangkan seperti ini dan matanya menatap tajam. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Kali ini aku punya cerita seram yang dialami oleh Bu Sum. Bu Sum ini berusia sudah 50 tahunan. Tinggalnya di sebuah kampung di Kabupaten M ya. Nama lengkapnya sih teman-teman sebenarnya Sumirah, tapi orang-orang di sekitarnya itu sering manggil dia singkat aja. Ada yang manggil dia Mbak Sum, ada yang manggil dia Bu Sum, ya sama aja. Tapi di sini biar lebih mudah ya, kita sebut saja dia dengan sebutan Bu Sum. Nah, kisah horornya Bu Sum ini ternyata bukan hanya dialami sama dia aja teman-teman, tapi juga sampai mengganggu cucunya. Udah gak sabar gimana kisah lengkapnya Bu Sum? Oke, kamu enakin rebahannya, siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Oke, di sini aku ceritain dulu ya latar belakang keluarga Bu Sum. Nah, Bu Sum ini menikah dengan seorang pria bernama sebut saja Pak Warsito atau panggilannya Pak War. Punya 2 orang anak perempuan. Anaknya yang pertama sebut saja namanya Siva, itu udah menikah dan punya anak laki-laki. Usianya ya kurang lebih 1 tahun ya, masih balita. Namanya Raffi. Jadi Raffi ini adalah cucunya Bu Sum ya. Sedangkan anaknya Bu Sum yang kedua masih SMA, namanya Kania, tapi di sini tidak terlalu banyak diceritakan. Sehari-hari Bu Sum bekerja dan Pak War pun juga bekerja dan sama-sama bekerja sebagai buruh tani. Kehidupan mereka sih sederhana teman-teman, tapi penuh dengan kebahagiaan. Apalagi Bu Sum dan Pak War ini juga dikenal sebagai sosok yang religius nih orangnya. Hampir tiap hari tuh mereka nggak pernah absen untuk sholat 5 waktu di musola di kampungnya. Nah, FYI, musola itu ada di belakang rumahnya Bu Sum. Kalau mau ke musola otomatis harus lewat kebun belakang rumahnya. Ini kayak semacam jalan pintas atau bypass gitu loh teman-teman. Ya, ada sih sebenarnya jalan yang proper untuk menuju ke musola itu, tapi lumayan jauh, harus muter dulu. Jadi lebih baik bypass aja deh lewat belakang rumah. Nah teman-teman, kebun belakang itu di waktu gelap setelah maghrib sampai subuh lah kira-kira, itu auranya wow serem banget. Ya meskipun udah dipasang lampu di sana, tapi tetap aja tuh kayak nggak bisa menerangi terang benderang gitu loh. Usut punya usut, kita coba flashback ke belakang ya. Jadi beberapa tahun sebelum dibangun rumahnya Bu Sum, ternyata di area itu ada pohon trembesi. Nah pohon trembesi ini dikatakan udah tua banget usianya. Diameternya ya lumayan gede ya teman-teman. Karena mau dibangun beberapa rumah di sana di lokasi itu, termasuk ya rumahnya Bu Sum ini, akhirnya pohon trembesi tua itu pun ditebang. Memang ditebangnya itu nggak sampai ke akar sih, tapi bekas-bekasnya masih ada di situ lah ya. Pasti kalian kepikiran, kalau pohon itu ada penunggunya, terus pohon itu nanti bakal susah ditebang. Ya, pikiran kalian itu nggak sepenuhnya salah sih teman-teman. Karena memang kalau kita lihat ya, pohon trembesi itu kan emang identik sama pohon yang suka dihuni sama makhluk-makhluk halus ya kan. Tapi meskipun terkenal sebagai pohon angker, pas ditebang nih pohon trembesi ini itu terbilang mudah aja gitu loh. Nggak ada drama-drama perhororan di situ. Semuanya lancar, normal, gampang, nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita, dah tuh ya, dibangunlah tuh rumah Bu Sum dan tetangganya di sebelah-sebelahnya. Di mana memang lokasi bekas pohon itu pas banget ada di belakang rumahnya Bu Sum tadi. Seperti yang aku ceritain di awal. Selain bekas pohon trembesi, kebun belakang rumah itu juga ada beberapa pohon lain tapi tergolong masih perdu. Kayak pohon pisang, ketela pohon, belimbing, jambu air. Ya yang kayak gitu-gitulah, pohonnya nggak besar-besar banget dan nggak tinggi-tinggi amat. Lalu mana kejadian horornya? Tunggu dulu. Baru ini kita masuk yuk ke yang horor-horor.
Jadi teman-teman, suatu kejadian horor dialami sama Bu Sum ini pas subuh-subuh. Waktu itu dia bermaksud menuju musola yang lokasinya kan ada di belakang rumahnya. Setelah ambil wudhu, dia berjalan perlahan melewati belakang rumah. Tiba-tiba aja di situ dia kaget luar biasa teman-teman. Tepat di bekas tebangan pohon trembesi, berdiri sosok besar tinggi berbadan hitam, rambutnya panjang, dan sosok ini menatap Bu Sum dengan tajam dan mengeluarkan suara seperti orang mengeram. Kayak gitu. Di situ nih Bu Sum langsung berlari sekencang-kencangnya sambil teriak, "Tolong, tolong, tolong, ada hantu." Nah, Pak War yang mendengar istrinya teriak-teriak kayak gitu minta tolong ya, langsung aja buka pintu rumah mau keluar maksudnya. Tapi di situ dia melihat istrinya ini udah panik, lari kencang ke arahnya, bahkan sampai nabrak dia yang posisinya ada di depan pintu. "Ada apa toh Bu? Ada apa?" "Itu Pak, ada hantu Pak." "Di mana Bu?" "Di bekas pohon terbesi itu loh Pak, di belakang rumah kita. Ada orang tinggi besar hitam, suaranya tuh kayak orang mengeram gitu. Takut aku." Dengan penjelasan istrinya, Pak War itu langsung ke kebun belakang. Ya maksudnya untuk memastikan apa yang sudah dilihat istrinya tadi. Bu Sum yang masih takut-takut nih ya, tapi penasaran juga, akhirnya dia ngekor tuh di belakang suaminya untuk menuju ke kebun belakang. Nah, setibanya di bekas pohon trembesi, Pak War celingukan nih, mencari sosok yang diceritakan sama istrinya tadi. "Mana toh Bu? Orang gak ada apa-apa gini loh." Ya, Bu Sum ngeyel, "Ada tadi Pak, ada, sosoknya serem banget." Lalu Pak War nyautin, "Ya udah, mungkin itu sudah hilang Bu. Sekarang Ibu mau sholat subuh di mana? Di musola apa di rumah?" Gitu kata Pak War. "Ya udah Pak, aku tetap sholat di musola aja, tapi sama Bapak ya biar nanti pulangnya Ibu nggak sendirian," kata Bu Sum. Akhirnya pagi itu mereka pun sholat di musola bareng-bareng. Baru selangkah nih Pak War berjalan, Pak War melirik ke sebelah kiri. Dia itu kayak melihat ada bayangan hitam besar yang mengintip di balik pohon pisang. Tapi di situ Pak War diam aja, nggak mau bikin Bu Sum makin takut. Dah tuh ya, itu kejadian yang pertama. Hari-hari berikutnya kejadian-kejadian itu ya udah terlupakan begitu aja, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai di suatu sore, si Fani, anaknya Bu Sum yang pertama tuh, datang ke rumah bersama keluarganya buat nginep, maksudnya gitu. Jadi Bu Sum ini kedatangan tamu, yaitu menantu dan cucunya. Dengan senang hati Bu Sum menyambutlah kedatangan mereka. Digendonglah cucunya ini yang namanya Raffi ya kan. Diajak main keliling-keliling ke rumah-rumah tetangga ya seperti biasa lah, nggak ada apa-apa. Nah, Bu Sum baru mengajak cucunya ini pulang, Raffi pulang ketika sudah beranjak senja, mau menuju ke waktu maghrib. Ya, karena buru-buru, mereka pulanglah itu melewati kebun belakang rumah yang ada bekas pohon trembesinya tadi. Begitu sampai di rumah kan Bu Sum buru-buru nih mau ke musola. Dikasihkanlah Raffi ke Siva. Tapi tiba-tiba Raffi ini menangis kejer tanpa sebab. Tangisannya kenceng banget. Tahu itu Siva bilang, "Nggak apa-apa Bu, udah biasa kalau Raffi nangis, sebentar nanti juga diam sendiri. Ibu berangkat aja ke musola," kata Siva. Mendengar perkataan Siva, ya udah deh. Bu Sum lalu bergegas mengambil air wudhu dan menuju ke musola belakang rumah. Singkat cerita, setelah selesai sholat berjamaah di musola, nih Bu Sum buru-buru pulang nih teman-teman, karena dari kejauhan tuh kayak sayup-sayup terdengar ada suara tangisan. Ya, dia mengenali itu tangisan cucunya ya, yang semakin kenceng, semakin kejar, dan semakin menjadi-jadi. Dan benar saja, di ruang tamu terlihat Pak Warsito, suaminya, Siva, dan juga beberapa tetangga itu kumpul semuanya mencoba untuk menenangkan Raffi. Nah, dengan panik Bu Sum nanya, "Loh, kenapa ini Raffi? Kok nambah menjadi-jadi aja tangisannya?" Gitu kata Bu Sum. Siva lalu jawab, "Ya nggak tahu Bu, dari tadi saya sama Bapak ini sampai bingung loh mau diapain lagi. Raffi ini nggak pernah lo rewel sampai gini, nggak pernah nangis sampai gini Bu." Lalu Bu Sum mencoba untuk menggendong Raffi di situ. Tapi anak itu malah nangis kejer, menjerit-jerit gak karuan. Ya, beberapa saat suasana rumah Bu Sum jadi chaos, rame banget karena para tetangga semakin banyak yang datang. Ya, mereka ini penasaran karena kedengeran ada suara anak kecil nangis dari kejauhan gak berhenti-berhenti dari mulai menjelang maghrib sampai sekarang kayak gitu kan. Di tengah paniknya keluarga Bu Sum ini teman-teman, tiba-tiba ada seorang tetangga, sebut saja namanya Mbah Musriah ya. Mbah Musriah ini menyarankan agar Bu Sum dan keluarganya memanggil Pak Ustadz Hidayat. Maksudnya yaitu tadi untuk menenangkan Raffi.
Karena Mbah Musriah ini merasakan ada yang janggal dengan rewelnya Raffi ini. Ya, tanpa menunggu lama, Pak War ditemani sama menantunya lalu menjemput Pak Ustadz Hidayat ke rumahnya. Nah, begitu sampai di rumahnya Bu Sum, Ustadz Hidayat ini melihat kondisi Raffi yang masih menangis menjerit-jerit kejer. Pak Ustadz Hidayat lalu minta air putih segelas. Terus dia baca doa-doanya kan di situ, diminumkanlah ke Raffi. Tidak itu saja, Pak Ustadz Hidayat ini juga mengambil sedikit airnya tadi, lalu diusapkan gitu ke kening Raffi dengan membaca doa-doa. Dan tahu nggak teman-teman, ajaib banget. Setelah Raffi meminum air doa, berangsur-angsur tangisannya ini sudah mulai mereda. Jadi pelan-pelan berhenti-berhenti, yang tersisa ya hanya kayak isakan sedikit-sedikit aja. Efek dari terlalu lama nangis tadi kayak gitu loh. Nah, melihat itu keluarga dan para tetangga otomatis mengucap syukur dan berterima kasih kepada Ustadz Hidayat ya. Nah, dari sini kalian penasaran, Raffi ini kenapa sih sebenarnya? Gak ada sebab kok tiba-tiba nangis menjerit-jerit kejer gak berhenti-berhenti. Sejak maghrib sampai habis isya loh ya. Ada kali kalau 2 jam. Jadi ceritanya teman-teman, kata Pak Ustadz dia, waktu sore hari Raffi kan diajak main tuh sama Bu Sum. Ternyata anak ini ketempelan makhluk halus. Dan kalian tahu di mana? Ya, di bekas pohon trembesi. Ingat kan kalian kalau aku cerita tadi, Bu Sum tuh ngajak Raffi pulang lewat kebun belakang pas menjelang maghrib. Jadi penyebabnya penghuni bekas pohon trembesi itu yang menempel ke Raffi. Apalagi waktunya tadi pas banget, yaitu menuju maghrib. Setelah mengetahui hal itu, atas saran dari Pak Ustadz, ini Pak War, lalu bergegas mengambil garam kasar, mengelilingi rumahnya dari depan sampai belakang, termasuk ke pohon bekas trembesi tadi, sambil menaburkan garam kasar yang dibawanya. Kita tahu ya bahwa garam kasar itu dipercaya bisa mengusir pengaruh makhluk halus. Ya, alhamdulillah setelah didoain Pak Ustadz, Raffi akhirnya bisa tidur nyenyak sampai pagi. Jadi malamnya tidak terjadi apa-apa. Masih ada lagi cerita horornya Emma? Masih dong, masih. Tenang aja. Juga masih sama dengan teror bekas pohon trembesi ini ya. Tapi ini yang mengalami bukan keluarganya Bu Sum. Gak apa-apa lah, aku selipkan sedikit-sedikit karena lokasinya sama. Kejadian horor berikutnya dialami oleh Mbak Siti. Ini tetangga depan rumahnya Bu Sum. Malam itu Mbak Siti tuh lagi ada perlu gitu teman-teman, pergi ke toko kelontong membeli obat nyamuk. Lah ya, kok lokasi toko itu ada di samping musola? Berarti kan biar lebih cepet mau nggak mau nih, Mbak Siti harus lewat kebun belakang rumahnya Bu Sum kan ya. Dan artinya itu juga dia harus melewati bekas pohon trembesi tadi. Sebetulnya sih Mbak Siti ini agak enggan ya lewat situ. Tapi ya daripada muter-muter terlalu jauh, nggak ada pilihan lain. Dah tuh ya, dengan langkah agak buru-buru tergesa-gesa, Mbak Siti ini jalan menuju ke toko. Semuanya sih berjalan lancar, aman tanpa gangguan pas berangkat. Tapi pas pulang dari toko menuju rumahnya, lewat lagi tuh di situ. Langkah Mbak Siti tiba-tiba terhenti pas di lokasi bekas pohon trembesi, teman-teman. Badan Mbak Siti ini di situ nge-freeze karena di depannya muncul sosok tinggi besar dengan wajah seram bertaring, rambutnya panjang dan mata merah menyala sambil mengeluarkan suara mirip orang menggeram. Enggak cuman itu teman-teman, sosok itu loh tiba-tiba menunduk ke arah Mbak Siti yang masih ketakutan dan kepala sosok itu digoyang-goyangkan seperti ini dan matanya menatap tajam. Tanpa babi bu di situ Mbak Siti langsung lari kencang sambil teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Ya, otomatis para tetangga kanan kiri yang mendengar suara teriakan itu langsung heboh teman-teman. Mereka ngelihat tuh Mbak Siti lari terbirit-birit dari arah kebun belakang, termasuk Bu Sum juga melihat kejadian itu. Begitu sampai di rumah, Mbak Siti otomatis langsung dikerumuni sama tetangga-tetangganya. Di situ dia belum bisa cerita apa-apa nih tentang apa yang dialaminya. Kelihatan banget dia ini masih shock gitu ya. Setelah dikasih minum air putih, barulah dia agak sedikit tenang dan dia bisa cerita apa yang dilihatnya tadi di kebun belakang rumahnya Bu Sum. Mendengar cerita Mbak Siti, Bu Sum lalu nyeletuk, tampaknya teror pohon trembesi ini beraksi lagi nih ya. Kayaknya perlu diundang lagi nih Pak Ustadz Hidayat buat ngebersihin, katanya. Ya, singkat cerita, setelah dibersihkan oleh Pak Ustadz Hidayat lagi, memang nggak kedengeran tuh kejadian-kejadian horor di bekas pohon trembesi itu. Tapi ya, karena mungkin warga di sana tuh udah trauma, entah parno juga kali ya,
kebanyakan warga udah nggak berani lagi teman-teman lewat di area kebun belakang rumahnya Bu Sum. Khususnya kalau pas udah sore menjelang maghrib sampai ke malam hari. Ya, itu tadi teman-teman ya, cerita keluarganya Bu Sum yang mengalami kejadian-kejadian teror pohon trembesi. Hikmah dari cerita ini lagi-lagi jangan suka keluar rumah maghrib-maghrib ya, dan selalu baca doa saat berkunjung ke tempat-tempat yang baru. Oke? Dukung channel ini dengan kasih jempol ke atas, komen di bawah, subscribe, dan diklik lonceng notifikasinya biar aku semangat memberikan cerita-cerita horor yang lainnya. Bye!